Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiko Aulereki dari kelompok 5 mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas pemrograman 1 genetik algoritma yang telah kami kelompok 5 buat. Tugas pemrograman kali ini kami diberikan tugas untuk menemukan nilai maksimum dari fungsi HXY sama dengan cos X kuadrat dikali sin Y kuadrat ditambah X ditambah Y dengan batasan X min 1 sampai 2 dan Y min 1 sampai 1. Nah, dari tugas yang telah diberikan tadi, kami merancang algoritma dan algoritma tersebut dapat dilihat dari flowchart yang telah kami buat. Jadi saat program dimulai, pertama-tama program akan menggenerate kromosom. Kemudian kromosom-kromosom yang telah digenerate tadi disatukan menjadi satu populasi. Nah, populasi tersebut kromosomnya kemudian dilakukan pendekodean sehingga kita bisa menghitung nilai fitnessnya, yaitu nilai fungsi yang telah diberikan pada soal tadi. Kemudian, jika nilai fitnessnya telah mencapai nilai fitness yang diinginkan, maka program akan berhenti. Jika tidak, maka program akan masuk kepada proses yang namanya change generation. Jadi dalam change generation ini, pertama-tama kami melakukan parent selection menggunakan metode turnamen yang kemudian akan memilih dua parent terbaik, yang kemudian parent tersebut akan di crossover. Setelah dilakukan crossover, maka lahirlah child atau offspring baru. Kemudian child tersebut akan dimutasi. Setelah dilakukan permutasi, kami akan melakukan survivor selection dengan metode generational replacement, yaitu metode yang akan menggunakan fungsi elitism sehingga kromosom yang paling baik dari generasi sebelumnya tetap ikut menjadi survivor untuk menjadi new population. Nah, dari new population tadi akan dilakukan lagi pendekodean, kemudian dilakukan perhitungan fitness, sehingga akan diulang terus sampai mendapatkan nilai fitness yang kami inginkan. Nah, dari desain rancangan algoritma tadi ada beberapa hal yang perlu kami observasi. Yang pertama adalah desain kromosom. Jadi di sini desain kromosom yang kami gunakan adalah sebuah genotip yang merupakan sebuah biner dengan panjang 8 bit. Nah, dari biner 8 bit ini kemudian dibagi dua sehingga menjadi kromosom X dan kromosom Y. Kromosom X merupakan representasi dari gen 1 sampai gen 4 dan kromosom Y merupakan representasi dari gen 5 sampai dengan gen 8. Selanjutnya adalah metode pendekodean. Di sini karena desain kromosom kami merupakan biner dengan panjang 8 bit, sehingga kami menggunakan metode pendekodean yaitu binary decoding. Binary decoding di sini kami menggunakan rumus yang umum dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh soal seperti pada rumus berikut ini. Selanjutnya adalah ukuran populasi. Ukuran populasi yang kami gunakan di sini adalah 40 kromosom di dalam satu populasi. Kami mempertimbangkan bahwa kalau kurang dari 40, maka program akan melakukan terlalu banyak regenerasi. Tapi jika kami memilih lebih dari 40, maka regenerasi akan terlalu sedikit. Bahkan ada satu kasus regenerasi tidak terjadi sama sekali karena nilai optimal telah ditemukan bahkan di generasi ke 0 atau generasi pertama. Sehingga jika regenerasi tidak terjadi, maka kinerja dari program yang telah kami buat ini tidak dapat terlihat. Selanjutnya adalah metode pemilihan orang tua. Di sini kami menggunakan metode turnamen selection. Kami memilih turnamen selection sendiri karena kami telah meyakini bahwa metode pemilihan ini adalah metode yang paling mudah untuk kami implementasikan dalam program kami. Turnamen selection sendiri di sini kami memilih 5 kromosom secara acak dari sebuah populasi. Kemudian kromosom tersebut akan dipilih berdasarkan fitness yang paling baiknya. Nah, setelah kami mendapatkan orang tua dari turnamen selection ini, kami akan melakukan teknik crossover. Teknik crossover yang kami gunakan adalah crossover single point atau crossover satu titik, yaitu memilih secara acak satu titik pada orang tua yang ingin ditukar. Kemudian setelah
dilakukan kromosom, maka lahirlah child atau di sini child 1 dan child 2. Sel tersebut akan dimutasi. Nah, di program ini kami menggunakan nilai random rate. Jadi saat kondisi mutation rate memenuhi kriteria dari random rate ini, maka nilai kromosom yang tadinya 1 akan menjadi 0, begitu juga sebaliknya yang tadinya 0 akan menjadi 1. Nah, selanjutnya adalah probabilitas crossover. Di sini kami menggunakan nilai probabilitasnya adalah 60%, dengan pertimbangan bahwa karena jika nilai probabilitasnya terlalu besar, maka kromosom yang tadinya baik bisa hilang dengan cepat dari penyeleksian. Tapi kalau nilai probabilitasnya juga terlalu kecil, maka itu dapat menghalangi proses genetik algoritma tersebut. Oleh karena itu kami menggunakan nilai probabilitas yang biasanya digunakan, yaitu antara 60% sampai 70%, sehingga kami memilih 60% atau 0,6. Selanjutnya adalah probabilitas mutasi. Di sini kami memilih di angka 20% atau 0,2. Karena lagi-lagi dengan pertimbangan bahwa kalau tingkat mutasinya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan keturunan selanjutnya kehilangan kemiripan dengan generasi yang sebelumnya atau dengan induknya, sehingga itu akan menghancurkan daerah solusi yang telah dibuat. Begitupun sebaliknya, jika probabilitasnya terlalu kecil, akan menyebabkan gen-gen ini tidak termutasi sama sekali. Selanjutnya adalah metode pergantian generasi. Di sini kami menggunakan metode generational replacement, di mana generational replacement ini sendiri menggunakan fungsi elitism. Nah, fungsi elitism ini merupakan fungsi untuk memastikan bahwa kromosom terbaik di populasi saat ini tetap ikut terbawa ke generasi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah kriteria penggantian evolusi. Di sini kami menggunakan fitness threshold agar perulangannya tidak terulang-ulang terus atau looping forever. Nah, di sini kami telah melakukan beberapa kali percobaan dan kami melihat program kami menghasilkan maksimal nilai fitnessnya itu adalah 2,47. Sehingga jika kami menginput misalnya 2,5 saja, maka program akan berulang-ulang terus karena emang fitnessnya tidak akan mencapai 2,5, tapi yang paling tinggi adalah 2,47. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi rancangan algoritma dan hasil program yang telah kami buat. Di sini kami mengerjakan secara berkelompok via Google Colab. Pertama-tama kami mengimport library yang dibutuhkan, yaitu library math dan library random. Selanjutnya adalah inisialisasi parameter. Parameter-parameter di sini yang akan digunakan untuk fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur yang ada di bawah nanti. Nah, untuk population size sendiri, seperti yang telah kami jelaskan, tadi kami memilih population size-nya 40. Kemudian untuk batas bawah, batas atas, X dan Y-nya telah ditentukan oleh soal, yaitu X min 1 sampai 2, kemudian Y min 1 sampai 1. Kemudian untuk panjang kromosom sendiri, telah kami sebutkan tadi adalah 8 bit, yaitu 8 bit dari masing-masing 4 bit X dan 4 bit Y, sehingga totalnya adalah 4 kali 2 yaitu menjadi 8. Selanjutnya adalah crossover dan mutation probability. Seperti yang telah kami jelaskan bahwa kami memilih rate probability atau rate-nya itu 0,6 untuk crossover dan untuk mutation adalah 0,2. Selanjutnya adalah fitness threshold. Juga telah kami jelaskan, kami memilih 2,47 karena kami telah melakukan beberapa kali perulangan, sehingga 2,47 rasanya adalah fitness yang maksimal. Kemudian untuk turnamen size, kami memilih 5 anggota kromosom yang dipilih sebagai anggota turnamen yang akan diadu untuk kita mendapatkan parent-parentnya. Nah, yang selanjutnya adalah generate population. Di generate population di sini pertama kami membuat fungsi untuk menggenerate satu kromosom, yaitu angka random dari 0 sampai 1 karena ini adalah biner yang akan dirandom sampai dengan length yang telah ditentukan, yaitu 8. Kemudian di first generation sendiri ini adalah
fungsi yang memanggil fungsi generate kromosom, yaitu menggabungkan kromosom-kromosom tadi ke dalam suatu array untuk menjadi populasi. Nah, di decode kromosom sendiri di sini kami mengimplementasikan rumus decoding yang ada sehingga menjadi codingan yang seperti ini. Di sini kami menggunakan round, fungsi round, karena agar keluarannya nanti angka di belakang koma itu tidak terlalu banyak, sehingga perhitungan juga tidak terlalu pusing. Selanjutnya adalah nilai fitness. Untuk nilai fitness sendiri sudah diberikan oleh soal, yaitu cos x kuadrat dikali sin y kuadrat ditambah x ditambah y, sehingga jika diimplementasikan ke dalam program akan menjadi seperti ini. Untuk parent selection yang menggunakan metode turnamen, telah kami jelaskan juga mengapa kami menggunakan metode turnamen selection. Nah, di sini kami akan menggenerate lagi random number, yaitu untuk memilih 5 kromosom dari satu populasi yang kemudian kami akan bandingkan fitnessnya, sehingga akan didapatlah kromosom yang menang yang akan menjadi parentnya. Nah, setelah didapatkan parent tadi, kemudian akan dilakukan crossover dengan metode crossover single point, yaitu crossover dengan satu titik. Nah, awalnya kami menggenerate dulu random breadth seperti yang telah dijelaskan tadi. Crossover di sini menggunakan random breadth, sehingga jika random breadth-nya crossover rate-nya memenuhi kriteria random breadth, maka akan dilakukan yang namanya crossover. Jika tidak, maka crossover tidak dilakukan. Nah, kemudian setelah didapatkan child 1, child 2-nya, ataupun jika tidak dilakukan crossover, maka kromosom dikembalikan. Nah, selanjutnya adalah mutation. Seperti yang telah dijelaskan juga tadi, random breadth di sini dipakai untuk sebagai acuan apakah mutation dilakukan atau tidak. Nah, kemudian jika mutation dilakukan, angka 1 akan menjadi 0, dan sebaliknya angka 0 akan menjadi 1. Nah, kemudian di sini ada fungsi elitism sebagai fungsi yang harus ada jika kita menggunakan metode generational replacement. Nah, elitism sendiri ini adalah fungsi yang digunakan untuk memastikan bahwa kromosom terbaik yang ada di populasi sekarang tetap ikut untuk menjadi bagian dari populasi selanjutnya. Maka di sini kami mencari kromosom dengan nilai fitness paling baik di antara satu populasi itu. Kenapa kami menggunakan dua elitism? Karena kami ingin ada 2 kromosom terbaik jadi ada kromosom terbaik pertama dan kromosom terbaik kedua yang ikut ke dalam survivor selection atau akan menjadi bagian dari populasi baru nanti. Nah, di change generation inilah yang turnamen, kemudian crossover, juga mutation, serta first elitism dan second elitism ini kami panggil. Awalnya kami akan melakukan turnamen, setelah dapatkan parent akan dilakukan crossover. Setelah dilakukan crossover, child di mutation, terus dimasukkan ke new population. Tak lupa juga first elitism dan second elitism dimasukkan ke new population. Nah, sehingga menghasilkan main program seperti ini. Nah, di sini kami hanya ingin mengeluarkan atau menampilkan kromosom terbaik dalam satu generasi, sehingga bisa terlihat perkembangan dari program ini. Maksudnya perkembangan dari fitnessnya, bahwa fitnessnya semakin banyak generasinya maka fitnessnya akan semakin baik. Nah, di sini kami menggunakan round juga untuk menampilkan fitnessnya, karena dengan pertimbangan untuk memperindah tampilan outputnya. Kemudian dari setiap generasi setiap best of dari generasi-generasi tersebut, maka akan terpilihlah satu kromosom yang paling baik dari yang terbaik atau the best of the best. Disinilah kromosom ini akan menjadi solusi dari
fungsi yang diberikan tadi. Untuk kasus ini, untuk running kali ini terdapat 16 generasi atau 17 generasi yang di generate oleh program, yang awalnya itu fitness terbaiknya hanya 2,37. Kemudian 2,37 naik menjadi 2,42, kemudian menjadi 2,45, sampailah kepada fitness 2,47. Dan inilah kromosom terbaik dari yang paling baik di antara generasi-generasi yang telah tergenerate, di mana kromosomnya itu adalah sekian dengan nilai X-nya 0,8 dan nilai Y-nya 1,0. Nah, di sini kenapa kami memilih nilai fitness threshold-nya adalah 2,47? Karena jika saya mengganti saja dengan 2,5, maka program bisa dilihat program akan melakukan looping secara terus-menerus, karena memang maksimalnya hanyalah 2,47 yang tertampil, sehingga perlu dibatasi fitness threshold-nya agar program tidak melakukan perulangan terus-menerus. Nah, kesimpulannya dari hasil running program genetik algoritma yang telah kami buat, bahwa dari hasil runningnya telah diperoleh kromosom yang terbaik dari dari 17 generasi dengan nilai X sama dengan 0,8 dan nilai Y sama dengan 1. Nilai X dan Y inilah yang mendekati nilai optimal dari fungsi yang telah diberikan oleh soal, yaitu cos X kuadrat dikali sin Y kuadrat ditambah X ditambah Y. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.